di saat memang rezeki itu udah menjadi hak kita, kita tidak perlu memikirkan apa yang hilang dari kita. Fokuslah sama hal-hal baik. Apapun yang memang sudah ditakdirkan menjadi rezeki kita, segimanapun juga dia akan mendekat sama kita. Tapi di saat itu memang bukan rezeki kita, itu akan hilang. Percaya aja, di saat itu memang menjadi rezeki lo. Tanpa lo harus jagain, lo akan dapat kok. Yang penting gak usah fokus sama masalahnya, fokus sama hal baik aja. Karena kita mempunyai produk yang udah disukain sama orang-orang, kita mulailah jualan di sana. 1 hari, 2 hari, seminggu. Ternyata kok responnya tidak seperti apa yang kita bayangkan ya. Kita punya basic orang lain suka, segala macem. Tapi kok nggak ada satupun yang membuat customer itu mampir ke toko kita buat beli. Dan sampai akhirnya 6 bulan berjalan nggak berasa dan kita harus tutup. Dengan berat hati kita balik ke Jakarta. Kenalin, gue Baim. Di sini gue adalah pengusaha F&B. Usaha gue salah satunya adalah donat. Donat itu brandnya adalah Donatlah. Dan ada beberapa usaha F&B yang gue jalanin seperti pastry, roti, dan burger maupun restoran. Di sini domisili gue itu adalah di Jatiwaringin. Jadi sebagian besar usaha yang gue jalanin base-nya adalah di Jatiwaringin. Di sini gue bakal sedikit cerita tentang perjalanan gue ya. 2009 gue tuh masih anak kuliah yang mempunyai banyak cita-cita tapi nggak tahu gimana caranya mencapai ke sana ya. Let's say 2009 gue lakuin apapun yang ada di depan mata gue. Dari awal gue pernah jadi supir nganterin orang. Dari itu juga gue juga pernah bawa berkas, gue pernah jadi admin, gue dibantu-bantu ngerjain apapun yang berhubungan dengan dokumen semuanya. Terus juga sampai selama 3 tahun gue jalanin apapun yang memang serabutan yang menurut gue itu bisa menghasilkan. Tapi ternyata setelah 3 tahun itu berjalan, gue belum mendapatkan apa-apa. Nah di situ sempet juga mental gue drop karena gue udah ngelakuin apapun, gue udah melakukan best effort gue, tapi ternyata nggak mendapatkan hasil apapun. Nah di situ gue ngerasa terpuruk banget. Kayaknya gue ngomong dalam diri gue sendiri, untuk gue capai cita-cita gue kayak gue nggak bisa deh. Gue sempet drop banget di situ dan sampai satu titik di 3 tahun itu, kalau lebih tahun 2012, akhirnya justru gue memutuskan untuk gue stop aja ya untuk gue mempunyai impian menjadi pengusaha. Apakah gue benar-benar kerja normal yang mungkin mendapatkan gaji bulanan yang memang udah punya kepastian. Dan di situ pun juga adalah salah satu titik balik gue, di mana gue bertemu dengan orang yang memberikan kesempatan gue untuk hal baru. Hal baru di situ ya, gue ada di desain interior waktu itu. Gue dikasih kesempatan tentang gimana caranya gue bisa mendesain sesuatu kantornya dia. Nah akhirnya gue ambil challenge itu. Di situ gue balik lagi ya, gue nggak punya tim, gue nggak punya kemampuan khusus di sana, tapi gue cuman punya kepercayaan dari orang tersebut yang mempercayakan bahwa gue bisa untuk gimana caranya membangun, menyulap kantornya dia menjadi bagus gitu. Nah di situ itu tantangan yang berat dan gue akhirnya bisa ngumpulin semuanya, timnya. Gue bisa alhamdulillah membuatkan desain yang mereka itu suka banget.
Di situ dengan modal kepercayaan yang diberikan sama gue, dan gue nggak pernah nyangka itu orang tiba-tiba bisa percaya sama gue. Dari situlah titik balik gue dipercaya untuk memegang terus beberapa pekerjaan-pekerjaan yang dipunya dari orang tersebut gitu loh. Setiap mereka melebarkan usaha, membangun kantor, selalu gue yang dipanggil. Usaha gue mulai berkembang sampai akhirnya 2018 gue ngebangun salah satu usaha F&B pertama gue. Kita mulai dari satu usaha yaitu donat. Donat ini gue coba. Ini adalah salah satu makanan yang disukain banget sama ibu. Ibu gue suka banget sama donat, dan itu menjadi salah satu inspirasi gue membangun si brand donat ini. Kita bikin satu brand donat kentang, dan akhirnya setelah kita research, kita coba dan kita tanya kiri kanan, hasilnya positif. Kita punya satu dasar keberanian untuk membuka lah si usaha F&B ini. Akhirnya waktu itu kita coba usaha pertama kita itu adalah di Bandung. Di Bandung ini kita bikin salah satu kios kecil, gak besar. Kita pede karena kita mempunyai produk yang udah disukain sama orang-orang. Kita mulailah jualan di sana. 1 hari, 2 hari, seminggu. Ternyata kok responnya tidak seperti apa yang kita bayangkan ya. Kita punya basic orang lain suka, segala macem, dan tapi kok nggak ada satupun yang membuat customer itu mampir ke toko kita buat beli. Kita bingung, kita cobain lagi, kita makan sendiri. Donat ini enak kok, tapi kenapa ternyata kita berpikir, oh ternyata mungkin orang nggak banyak tahu kali ya. Nah dari situ kita coba tuh buat bagiin sampel gratis. Siapapun yang lewat di depan tempat kita kasih donat yang baru matang, baru digoreng. Mereka selalu bilang, wah enak nih donatnya, terima kasih ya. Tapi kok nggak balik lagi ya? Tapi kok nggak ada pembelian nih ke kita nih? Kita makin bingung. Apa ya salahnya ya? Dan sampai akhirnya 6 bulan berjalan nggak berasa, dan kita harus tutup toko di Bandung itu. Outlet donat di Bandung itu kita harus tutup. Dengan berat hati kita balik ke Jakarta. Kita balik ke Jakarta, kita rembukin lagi dengan tim, kita ngobrol lagi. Gimana caranya donat ini punya potensi loh harusnya. Donat ini enak loh. Tapi gimana caranya donat ini bisa lebih dikenal sama customer, sama orang-orang. Dan gue meyakinkan sama tim semua, di saat orang-orang tahu kalau donat kita enak, kita bisa maju, kita bisa besar. Oke, di sini kita coba lagi mulai lagi dari nol. Kita sewa lagi kios kecil, kita coba jualan donat. Untuk donat yang kita tawarkan itu cukup unik. Donatnya donat kentang, dan kita serve itu fresh dengan kita kasih topping-toppingnya itu langsung di depan customer yang beli sesuai rasa apa yang mereka mau. Kita akhirnya buka 1 bulan pertama di Jakarta, tidak seburuk di Bandung. Alhamdulillah sudah mulai ada pembelinya. Tapi itu pun juga tidak membuat kita merasa puas, karena memang saat itu hanya cukup untuk membiayai kebutuhan operasional dari usaha tersebut. Kita jalanin, setiap bulan kita evaluasi, sampai akhirnya 6 bulan lagi kita hadapin, kita stagnan. Kita ada di posisi kita hanya mampu membiayai operasional. Sedangkan kita di sini bercita-cita gimana caranya usaha F&B yang kita bangun ini bisa
mendapatkan manfaat, keuntungan, dan kita bisa menambah cabang lagi, menambah usaha lili-lili lainnya lagi. Sampai di situ kita akhirnya memutuskan ada dua pilihan. Apakah kita stop berjualan donat atau kita lanjut, tapi kita pikirkan gimana strategi agar ini makin dikenal lagi oleh masyarakat gitu ya. Nah di situ akhirnya ya sedikit tips ya, bukan tips ya. Kalau yang kita jalanin adalah justru harga kita naikin, kualitas kita bagusin, kita punya spare dari harga yang kita naikin untuk kita bisa beriklan ya, beriklan di digital. Kita lakuin digital iklan selama 1 bulan. Alhamdulillah kita kaget, penjualan pelan-pelan meningkat. Setelah masuk ke tahun kedua, udah mulai ada beberapa orang yang percaya untuk join dengan bisnis ini. Nah, sampai akhirnya kita punya cabang dari 1, 2, 3 sampai kita mempunyai cabang sejumlah 160 cabang. Awalnya memang nggak mudah untuk memasarkan produk donat gue ini. Pertama kita berawal dari satu brand baru ya, yang orang lain juga mungkin nggak kenal siapa kita. Tapi di sini kita cuma yakin produk kita itu enak, produk kita itu pasti bisa diterima. Itu aja yang kita punya, tanpa mempunyai ilmu apapun lainnya. Memang berat mendatangkan satu brand baru di tengah persaingan sekarang ya. Banyak brand-brand besar yang mungkin orang lain lebih kenal, lebih yakin gitu loh. Tapi itulah proses dimana kita coba dari orang lain nggak tahu menjadi tahu, dari orang nggak suka menjadi suka gitu loh. Nah itu tantangan terbesar kita di situ. Jadi kita melewati waktu yang cukup lama sampai akhirnya orang lain itu percaya dan memang mengakui kalau produk kita itu enak. Dan alhamdulillah ada satu momen di mana produk kita itu diundang ke salah satu acara TV. Ya dengan siapnya kita langsung menyatakan iya siap. Dan dari situlah memang banyak orang kenal produk kita, dan ternyata ketakutan terhadap brand baru itu untuk berkembang itu ya memang harus dilawan ya. Tantangan itu pasti ada di saat kita nggak kenal, di saat kita memulai sesuatu yang kecil itu memang nggak akan mudah untuk kita mengenalkan apa yang kita mau jual kepada orang banyak. Tapi di saat kita mau jalanin terus ya, sebenarnya nggak ada formulasi khusus ya. Di sini gue cuman fokus sama kualitas dan kualitas. Nah, ternyata dari situ memang membuahkan hasil, orang dari mulut ke mulut sampai akhirnya kita bisa diundang sama TV untuk support acara mereka. Dan dari situ kita namanya lumayan dikenal. Gue pernah mencapai puncak, menurut gue sendiri adalah pencapaian gue terhadap usaha yang gue jalanin. Gue merasa setiap usaha yang gue jalanin itu selalu jalan, selalu lancar. Di saat kita mencapai satu pencapaian, hal yang paling berbahaya adalah sombong. Gue pernah merasakan gue ada di puncak kesuksesan menurut gue ya. Di situ gue mulai merasa apapun yang gue jalanin akan berjalan dengan baik. Ternyata hal itu gak lama gue langsung diberikan teguran oleh Allah ya. Sombong itu ternyata hal yang paling harus kita hindari.
mau setinggi apapun kita berada, jangan pernah kita ngerasa kita hebat atau apapun yang kita lakukan itu pasti berhasil. Ternyata dari situ gue dikasih satu cobaan ya. 2020 kita mengalami satu keadaan yang memang kita belum pernah alami, siapapun belum pernah mengalami sebelumnya. Kita dihadapkan dengan salah satu dengan COVID ya. Di situ gue ngerasain banget jatuh bangunnya, dimana usaha yang udah gue bangun dengan baik lagi jaya-jayanya harus drop dengan waktu yang sangat cepat. Jadi dari puncak kesuksesan gue merasakan jatuh yang memang gak pernah gue prediksi secara sebelumnya. Nah, dari situlah gue banyak berintrospeksi. Ternyata apapun yang kita capai, sesukses apapun kita, ya memang karena kita diberikan jalan oleh Allah ya. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita pinter, kita mampu segala macam ya. Ya memang kita ini hanya dikasih kesempatan, kita hanya dipinjemin kesuksesan. Jadi apa ya juga yang harus kita sombongin gitu loh. Nah dari situ kita menghadapi pandemi dan jujur mental gue sempet drop banget karena semua usaha gue secara drastis drop. Butuh waktu memang di situ untuk gue berdamai ya sama diri gue sendiri. Ternyata memang hal seperti ini bisa terjadi. Jadi di situ gue bangunin lagi semangat gue, dan ada satu titik di mana orang lain menyemangati gue, dan ternyata balik lagi penentunya adalah diri sendiri. Setelah gue berpikir ya memang kita harus berpositif, ya ini adalah cobaan yang gak pernah kita sangka, kita terima, kita perbaiki, kita mulai lagi semuanya dari nol. Alhamdulillah 2 tahun, 3 tahun masa pandemi bisa gue lewatin. Walaupun gak mudah, tapi gue bisa lewatin semuanya. Gue bisa tetap struggling dengan apa yang gue bangun. Dan alhamdulillah setelah pandemi itu selesai, pelan-pelan semuanya kembali meningkat, dan sampai saat ini berjalan lancar, alhamdulillah. Usaha F&B yang kita jalanin sebelum pandemi, kita menghadapi era pandemi, ternyata banyak banget perubahan-perubahan yang terjadi. Kita menghadapi satu permasalahan tentang gimana caranya kita mendistribusikan produk kita lebih luas lagi. Sampai akhirnya, oh ternyata saat ini digitalisasi itu adalah hal yang penting buat kuliner. Orang yang bijak dalam berusaha pasti dia akan mengikuti siklus perubahan tren, metode. Nah itu yang tantangan terberat kita ya sebagai di sini pengusaha F&B. Kita nggak bisa selalu berjalan di tempat tentang apa yang kita udah jalanin. Kita harus belajar tentang apa sih inovasi-inovasi apa sih, inovasi marketing apa sih yang saat ini memang sedang berjalan, yang memang seharusnya kita lakukan. Nah di situ kita belajar. Memang susah awalnya kita untuk mempelajari marketing dari sisi digital. Kita mempelajari gimana kebiasaan baru dari konsumen kita. Nah mau nggak mau, akhirnya gue sendiri pun coba mempelajari hal itu dari nol banget. Kita belajar gimana caranya kita memberikan message dari brand kita terhadap customer via digital. Sampai akhirnya kita ya bisa menemukan sedikit formulasi lah untuk menjawab. Ternyata memang saat ini digital marketing itu adalah hal yang memang gak bisa kita pungkirin ya. Yang tadinya kita berawal dari konvensional,
ternyata era zaman berubah menjadi digital, kita tuh juga harus siap belajar lagi dari nol, harus siap lagi menyesuaikan dengan era digitalisasi ini. Ya sekarang alhamdulillah gue udah mempunyai bisnis F&B lebih dari satu. Kita punya donat. Donat itu donatlah. Awal mulanya kita juga punya roti kupi. Kita punya bonble. Bonble itu adalah pastry, segala jenis pastry. Nah pastry ini sendiri kita memang juga sudah mensuplai ke puluhan coffee shop di Jakarta dan Bandung. Kita alhamdulillah sudah bisa membangun satu restoran sendiri. Ini adalah salah satu cita-cita kita dari dulu. Kita pengen punya satu restoran dan alhamdulillah cita-cita itu tercapai saat ini. Kita pun juga lagi ongoing pembangunan brand baru kita. Kita akan membangun burger house. Kita akan mengenalkan nih burger brand Indonesia, tapi nggak kalah sama brand-brand lain, brand-brand luar. Dan gue harap usaha yang gue jalanin ini bisa terus tumbuh, terus berkembang, dan terus bisa mengajak orang banyak, bermanfaat buat orang-orang di sekeliling gue khususnya. Dan apapun yang gue sampaikan di sini, cuman satu yang gue mau sampaikan, kita itu bukan dari awal, dari background apapun kita itu tidak menentukan bahwa kita tidak bisa sukses. Karena dari manapun background kita, di saat kita mempunyai mindset yang sehat, di saat kita mempunyai pikiran yang baik, menurut gue apapun itu bisa dikejar. Kesulitan pasti ada, kegagalan pasti ada, tapi percaya deh, misalkan kita bisa lewatin proses-prosesnya, kita tetap berpositif thinking, kita yakin kalau memang kita akan berhasil, pasti semuanya akan terlewati dan kita akan tuai hasilnya. Ya mungkin di sini banyak orang yang memulai usaha pusing di saat rugi, pusing di saat ditipu, pusing di saat menghadapi banyak permasalahan. Tapi hal yang selalu gue tanamkan dalam diri gue sendiri, permasalahan itu akan selalu ada. Di saat memang satu hal rezeki itu udah menjadi hak kita, kita tidak perlu memikirkan apa yang hilang dari kita. Karena memang let's say kita ditipu, kita harus rugi, tanpa memang harus kita lewatin hal itu, kita pasti akan ketemu yang namanya kerugian. Jadi balik lagi di sini, gue cuma mau nyampein, fokuslah sama hal-hal baik, nggak usah fokus sama hal-hal buruk atau masalahnya. Apapun yang memang sudah ditakdirkan menjadi rezeki kita, segimanapun juga dia akan mendekat sama kita. Tapi seerat apapun kalian ngejaga itu semua, di saat itu memang bukan rezeki kita, itu akan hilang. Jadi nggak perlu kita cemas, kita terlalu berlebihan, kita terlalu drop secara mental. Percaya aja, di saat itu memang menjadi rezeki lo, tanpa lo harus jagain, lo akan dapat kok. Yang penting gak usah fokus sama masalahnya, fokus sama hal baik aja.